Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7A dan 7B, selamat pagi. Semoga kalian tetap sehat ya untuk memasuki awal pembelajaran hari ini. Untuk materi ibu kali ini, kita akan ke materi TIK nak ya, tentang perangkat lunak komputer atau software. Di materi kemarin kita sudah membahas tentang hardware. Hardware itu perangkat keras. Sedangkan untuk materi lanjutan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perangkat lunak komputer atau yang disebut dengan software. Simak anak-anak ya. Software itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada software sistem operasi. Sistem operasi ini dipakai untuk menjalankan suatu program dari komputer. Yang kedua yaitu utility. Utility itu adalah suatu perangkat yang dipakai untuk keamanan atau bisa untuk servis dari sebuah komputer. Yang ketiga ada yang dinamakan software aplikasi. Nah, aplikasi ini yang biasa kita gunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke operating system atau sistem operasi. Ini dibagi menjadi beberapa bagian anak-anak ya. Yang pertama ada PC. Kalau PC itu adalah personal komputer. Biasanya operating system yang dipakai untuk menjalankan sebuah komputer. Ada operating system yang dinamakan DOS, ada operating system Windows 3X, Windows XP, dan lain sebagainya. Kemudian yang dipakai untuk menjalankan suatu jaringan itu ada Linux, Unix, Novel, Windows XP 2000, 2003, dan lain sebagainya ya nak ya. Itu kalau operating system. Yang kedua ada software aplikasi. Aplikasi ini dibagi lagi. Ada yang dinamakan software aplikasi pengolah kata. Dikatakan pengolah kata karena aplikasi ini dipakai untuk mengolah suatu surat menyurat perusahaan. Biasanya untuk perkantoran, office, dan lain sebagainya. Contohnya ada WordStart, Microsoft Word, CW, AmiPro, WordPro, OpenOffice. Ya. Nah, yang biasa kita pakai untuk yang lagi tren saat ini adalah kita memakai aplikasi Microsoft Word anak-anak. Ya, Ibu lanjutkan nak ya. Yang kedua adalah aplikasi pengolah angka. Dikatakan pengolah angka karena aplikasi ini berhubungan dengan angka, tabel. Ya. Biasanya dipakai untuk menghitung suatu data. Karena di dalamnya ini ada suatu rumus anak-anak. Rumus yang harus dipakai secara otomatis. Ada Microsoft Excel, Lotus 123, SuperClock. Yang biasa umum dipakai adalah Microsoft Excel anak-anak ya. Nanti bisa kita praktekkan di laboratorium komputer pada saat kita tatap muka. Selanjutnya ada aplikasi pengolah database. Nah, ini database ini dipakai untuk sebuah perusahaan, biasanya untuk mengelingkan data antara data pusat dan data cabang. Ada DBIS 3+, ada MS Access, Workbase, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aplikasi slide presentasi.
ini dipakai untuk suatu kegiatan anak-anak ya, satu kegiatan atau kita menjelaskan slide kepada anak didik atau ketika kita kerja di perusahaan, kita sebagai manajer bisa menjelaskan suatu permasalahan kepada anak buah kita. Nah, itu kita memakai aplikasi presentasi. Sini ada Microsoft PowerPoint, Storyboard, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada aplikasi pengolah gambar. Pengolah gambar ini dipakai untuk biasanya kita membuat brosur, membuat gambar-gambar yang lucu, dan lain sebagainya. Ini adalah Adobe Photoshop, Corel Draw, Instant Artist, PhotoPaint, ACDC, dan lain sebagainya. Ini biasanya kita mau membuat aplikasi edit foto, edit gambar, bisa kita memakai aplikasi pengolah gambar. Selanjutnya anak-anak ada aplikasi bahasa pemrograman. Ini dipakai untuk membuat suatu program dari komputer. Sini ada Visual Basic, Visual Fox Pro, Fortran, Pascal, COBOL, C++, assembler, dan lain sebagainya. Banyak ternyata ya anak aplikasi. Selanjutnya ada yang dinamakan aplikasi pengolah game atau gamer. Ada PC gamer dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kalau ada silahkan japri ke nomornya Ibu. Kalau tidak ada, silahkan kalian mencatat yang sudah Ibu jelaskan tadi di notes buku kecil nak ya, buku kecil. Nanti yang penting-penting saja, setelah itu dikumpulkan ketika tatap muka dengan Ibu ya. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.